Assalamualaikum Bang Andi, ini Nyoto dari Blitar Bang Andi. Gini Bang Andi, yang mau saya tanyakan, di kehidupan sehari-hari banyak bisikan-bisikan Bang Andi. Maksud bisik-bisikan, seandainya mau berbohong, pokoknya yang mau berbuat jelek-jelek itu di hati kayak ada yang bilangin Bang Andi, seolah-olah jangan itu nggak baik gitu aja setiap mau melakukan yang nggak baik pokoknya Bang Andi. Dan itu udah hampir 6 hari 7 hari seperti itu Bang Andi. Mohon bimbingannya dan pencerahannya Bang Andi. Assalamualaikum. Oh iya ya Bang Andi, maaf, apa yang dinamakan sadar diri seperti itu Bang Andi? Mohon Bang Andi dikasih pencerahan Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyoto ya, sudah berbagi pengalaman. Jadi kalau mau dikaji di Al-Quran, coba nanti dipelajari tuh Quran surat Al-Furqan ya. Di situ artinya pembeda atau pembatas atau ya membedakan lah. Jadi bagi orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah, yang menyambung kesadarannya kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, kita itu akan diberikan furqan, pembeda ya. Di ayat pertama surat Al-Furqan di situ disebutkan Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan ya, tapi banyak ditafsirkan Furqan itu Al-Quran, padahal Furqan ini lebih ke ilham ya. Mana yang hak, mana yang batil, di situ kita dapat membedakan kepada hambanya ya. Di sini kan dibilang kan hamba, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi di sini Allah menjelaskan kepada hamba. Jadi kalau dibilang hamba, kita juga punya kesempatan yang sama. Bukan Allah bilang kami turunkan kepada Nabi, kami turunkan kepada Rasul, bukan. Allah sebut di situ gelarnya hamba. Jadi kalau memang kita ini sudah benar-benar hamba di hadapan Allah, kita akan dapat furqan ya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh jin dan manusia, seluruh alam ya. Jadi disinilah kita harus memahami orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia akan dapat furqan tadi. Pembeda tadi ini benar dari Allah atau bukan? Ini nafsu kah atau ilham? Nah, di situ dia bisa membedakan. Nah, makanya banyak teman-teman yang ketika mendapatkan bisikan ini, bisikan itu belum bisa membedakan, berarti belum dapat furqan. Makanya kita terus mendekat kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah istilahnya ya dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu jelas, oh, ini setan nih yang ngomong, nggak usah kau ikuti ya. Jadi kita kalau sudah dapat furqan ini nggak perlu lagi nanya sama orang, nggak perlu lagi kita itu harus sedikit-sedikit tanya kepada guru ya. Tapi kita sudah ada guru sejati, yaitu tadi pemberi peringatan tadi ya. Diri kita yang menuntun sendiri. Di dalam diri nasihat itu akan datang ya. Memang benar, kita kalau bisa ya bertanyalah kepada guru ya, karena guru yang lebih hafal jalannya, guru yang sudah duluan menjalani. Tapi ada juga satu momen ya, kita petunjuk itu langsung Allah berikan, diujamkan di hati kita. Kita jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, kita bisa membedakan. Nah, sama juga macam Pak Nyoto ingin berbohong kan dimarahi kan. Jangan,
berdosa kamu berbohong. Jangan kau ikuti di hati udah niat tuh mau berbohong, tapi ada penegasan, ada teguran, nggak boleh, itu salah, itu nggak benar. Akhirnya batin kita berat ya. Ingin berkata bohong nggak jadi, ingin melakukan sesuatu yang dimurkai Allah nggak jadi. Makanya di situ banyak penuntun di dalam diri, penasehat di dalam diri. Bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah sendiri yang menjadi penasehatnya. Ya, Allah sendiri. Ya perantaranya yang Furqan tadi, pembeda tadi. Jadi jelas itu. Oh ini dari setan, oh ini dari nafsu, oh ini dari ego, oh ini dari Allah. Bisa kita bedakan. Ya, jadi banyak teman-teman itu nggak bisa membedakan, bang bisikan ini gimana bang? Dari setan kah? Dari nafsu saya kah? Dari Allah kah? Saya nggak bisa bedain bang. Ya belum dapat Furqan. Makanya kita terus mendekat kepada Allah. Digambling terus rohani kita. Ya, nanti akan dapat itu yang namanya Furqan. Ya, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Kemana arah kita, ke kiri apa ke kanan, nanti itu jelas loh. Ya, ibarat kita mencari alamat, sebelah mana ini alamat rumahnya ini ya. Tiba-tiba ada saja mengarahkan, jangan belok kiri, belok kanan, nanti ketemu rumahnya, kamu belok kanan aja. Nah, itu ada pembeda. Ya, jadi kita jeli, kita jelas. Nah ini juga nggak bisa kita bilang asal kenal-kenal saja, harus butuh proses, harus butuh pembuktian. Makanya bagi teman-teman ya harus dibuktikan lah. Ini yang saya lakukan ini karena nafsu atau karena Allah. Macam mana kita mau tahu kalau belum terbukti? Ya, makanya banyak yang nanya sama saya, bang, kalau saya begini itu nafsu atau bukan bang? Ya saya nggak tahu. Ya kan? Karena yang merasakan kita sendiri. Yang jelas, kalau arahnya selalu kepada kebaikan ya jelas Allah. Kalau arahnya selalu kepada keburukan ya jelas nafsu. Nah ini yang harus kita jeli. Terkadang arahnya baik, rupanya nafsu yang dibungkus oleh kebaikan. Ya. Seperti apa contohnya nafsu yang dibungkus oleh kebaikan? Ya banyak kita beribadah, banyak kita melakukan kebaikan, tapi ingin dipuji orang. Ya kan? Biar tekor asal kesohor. Ya, berarti kan untuk diri itu, bukan untuk Allah. Karena yang kita harapkan pujian makhluk, yang kita harapkan sanjungan makhluk. Yang dia lakukan baik nggak? Baik. Secara syariat, secara zohir yang dia lakukan baik. Baik bang orangnya bang, dermawan bang. Wih, bagi-bagi rezeki bang, bantu-bantu orang, suka bersedekah bang. Benar yang dia lakukan baik, tapi kalau sudah wilayah hati, ya ini harus jeli juga. Yang kita lakukan karena Allah apa karena diri? Nah, banyak tuh yang terpleset itu. Dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tapi yang diharap sanjungan makhluk, yang diharap pengakuan makhluk, ya, menunjukkan kehebatannya, kepintarannya, biar dipuji pintar, biar dipuji hebat, ya kan? Nah itu juga sesuatu kebaikan yang apa? Keburukan yang dibungkus oleh kebaikan, ya, yang dilihat orang baik padahal nyatanya buruk. Nah ini halus nih wilayah ini. Makanya kita harus benar-benar bisa membedakan. Ya macam mana bang saya bisa membedakan? Ya tunggu dapat Furqan itulah. Allah yang memberikan, kita juga nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, nggak bisa. Kenapa banyak manusia ini selalu udah tahu salah, dia buat juga salah itu. Udah tahu dosa, dia kerjakan juga dosa itu. Bukannya dia nggak tahu, tapi dia nggak bisa menolak karena dia belum dapat Furqan.
Dia anggap itu hal yang biasa. Dia anggap itu suatu yang menyenangkan. Ya, banyak kan? Karena Furqan belum ada turun pada dirinya. Nah, kalau orang sudah dikasih Furqan tadi, aduh, berubah pasti hidupnya. Berubah. Dulunya begini begitu, maksiat, buat dosa. Akhirnya udah turun Furqan di hatinya. Aduh, ini kok perasaan nggak nyaman lagi ya? Kok ada yang salah ya? Kok nggak seneng lagi ya? Dulu dia lakukan dosa senang, tapi ketika Furqan sudah ada di hatinya, ya hak dan batil itu jelas, nggak lagi samar-samar. Ya, banyak orang sekarang yang menganggap sepele karena Furqan belum ada. Kenapa Bang Allah kok pilih kasih? Si A dikasih Furqan, si B kok nggak dikasih? Ya tergantung kedekatan kita sama Allah. Ya, engkau jauh, aku jauh, kata Allah. Engkau dekat, aku lebih dekat lagi. Nah, jadi perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan kita terlalu jauh, ya. Perbaikilah. Mulai mendekatkan diri lagi. Perbaiki lagi ibadah kita. Yang dahulunya mungkin malas kita sholat, nah sekarang cobalah mulai sholat. Yang dahulunya kita nggak pernah zikir, sekarang coba jalin silaturahmi kita sama Allah. Hubungkan lagi tuh kedekatan kita sama Allah. Nah, ketika Allah sudah ridho, ini hambaku dekat dia. Ini hambaku udah berubah dia. Ini hambaku senang dia dekat pada aku. Tiap hari dia berusaha dekat kepada aku. Nah, di situ baru Allah turunkan Furqan. Ya, jadi nggak sembarangan orang itu dapat Furqan. Bagaimana tinggal hubungan dekat kita dengan Allah. Ya, makanya orang-orang yang sudah mulai mendapat Furqan ini, ya jelas, ya salah, nggak bisa dibohongi. Ya, kalau dulu salah benar ya sama saja bagi dia. Tapi kalau sudah dapat Furqan ini, ya salah. Karena apa? Pembeda itu murni dari Allah. Allah yang ngomong itu nggak boleh, itu salah. Dan dia paham itu salah, itu nggak benar. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Mulai dia berubah. Ya, yang dulu kita enak kali bohong, suka kali kita bohong. Kalau sekarang nggak usah lah saya ucapkan Bang, baru di hati mau ngomong saja nggak keluar itu ucapan itu. Di dalam nih marahin saya terus. Di dalam ini ada yang nasihati, dimarahi saya Bang, ya kan? Kadang di situ ada interaksi dua arah kita sama Allah. Ya, hati niat kita ingin berbohong, bukan bohong saja lah, ingin marah misalkan, kesel kita, ingin marah, ingin mengeluarkan amarah yang kita pendam itu, ingin terucap, ingin ngomong kotor, ingin melampiaskan amarah kita, tapi di dalam udah berantem duluan, ya kan? Sebegitunya kah engkau marah? Padahal aku ini maha pengasih, maha penyayang. Apa nggak lembek kita kalau digituin sama Allah? Sebegitu marahkah kamu? Aku ini maha pengasih, maha penyayang. Gak pernah aku marah begitu kepada engkau. Padahal lebih banyak dosamu. Tapi kenapa engkau ketika makhluk berbuat sedikit kesalahan marahmu luar biasa? Sebegitu marahkah kamu? Padahal aku ini maha pengasih, maha penyayang. Gemetar, kalau bisa kayak gitu gemetar kita. Gak berani marah. Hah? Karena apa? Duluan kita dimarahi. Nah, itu Furqan namanya. Bisikan-bisikan di dalam diri yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Mengarahkan kita kepada yang hak. Ya. Yang dahulu kita nggak berani protes misalnya kan. Nanti kalau aku ngomong begini, ngomong begitu, aku dibenci orang, aku dimarahi orang, aku diem aja lah, cari aman aja lah aku. Kan banyak kan orang kayak gitu kan, cari aman, nggak berani protes. Padahal di depan mata sudah salah, nggak berani dia protes. Begitu dapat Furqan, tukang protes dia sekarang. Itu salah, itu nggak benar, berani dia lawan.
Karena apa? Di dirinya sudah ada yang hak tadi. Ya, kalau dulu dia cari aman, udah tahu salah, diam dia. Tapi kalau sekarang depan mata dia udah salah, dia ngomong pasti. Ini nggak boleh, ini nggak benar, ini salah. Kok bisa berani coba? Ya karena sudah dapat Furqan. Allah langsung yang menasehati dirinya. Itu salah ya, jangan kau ikuti. Itu nggak benar. Nah, ketika dia paham, di situ berani dia protes, berani dia vokal. Ya. Makanya kalau saya ikuti kata hati, nggak berani saya ngomong belak-belakan gini sama orang. Pasti banyak yang tersinggung sama saya, pasti banyak yang marah sama saya, pasti banyak yang sakit hati sama saya, pasti. Tapi ya sudah kalem dia. Mau sakit hati, mau marah, ya itu hak. Ya kan? Nggak peduli saya. Mau sakit hati orang, terserah, urusanmu sama Allah. Jangan marah sama saya. Ya. Makanya banyak yang pahit kan, banyak yang pedas. Bang Andi ngomong pedas-pedas ini. Karena itu yang hak. Kita sudah dapat pembeda tadi, Furqan tadi. Nggak bisa lagi kita mau tutup-tutupi lagi yang hak-hak, yang batil-batil. Ya. Nah itu kan masih istilahnya ya tergantung tingkat keimanan kita juga. Macam Pak Nyoto, bang saya ingin berbohong bang, tapi dilarang bang. Ya kan? Nanti bagaimana itu? Pasti bakal banyak musuh kita. Kita berteman, kita bersosial, kita berkeluarga, nggak beres itu di sekitar kita. Berani kita ngomong. Karena apa? Diri kita sudah ada Furqan. Masa yang hak kita diem? Harus dijelaskan, harus diomongkan. Itu salah ya salah, benar ya benar. Nggak peduli lagi. Ya. Nah, jadi kembali kepada diri. Banyak kan orang begitu kan, udah salah depan mata diem aja, nggak mau dia vokal, nggak mau dia bicara, nggak mau dia cari masalah. Dia bilang nanti kalau aku protes banyak masalah, banyak aku dibenci orang, banyak aku dimusuhi orang. Itu namanya orang cari aman. Orang cari aman itu belum dapat Furqan itu. Kalau sudah dapat Furqan, kita akan jadi pribadi yang berbeda. Ya, beda. Lantang kita, berani kita. Yang penting bukan karena nafsu, bukan karena ego, bukan karena kepentingan diri kita, tapi kita menyampaikan yang hak. Ya, sehingga yang orang pandang ini yang ngomong Allah, bukan lagi makhluk. Ya. Kalau yang ngomong pakai ego, pakai nafsu, pasti yang kena kita sendiri. Banyak nggak terima pasti. Tapi kalau sudah ngomong yang ngomong itu Allah, aku kan hanya menyampaikan saja. Aku dapat Furqan nih, dapat pembeda mana yang hak, mana yang batil. Aku kan sampaikan saja. Tidak ada kepentingan diriku. Akhirnya orang yang mendengarkan nggak bisa bantah. Ya Bang Andi udah ngomong nih, bener bang. Ini peluru panas ini bang, pedas ini bang, kopi pahit ini bang. Tapi orang kok terima gitu, dikasih kopi pahit kok terima. Berarti kan karena hak gitu. Siapa lagi mau bantah kalau sudah hak? Ya. Jadi untuk sahabatku, saudaraku, latih terus. Nanti itu akan dapat itu Furqan itu. Jadi nanti nggak ada lagi tanya Bang Andi apa ya maknanya, Bang Andi apa ya artinya, nggak ada, dapat sendiri nanti. Ya, kalau kita betul-betul terinstal itu Furqan tadi, pembeda tadi, ya sudah Allah langsung gurunya. Ya, Allah langsung gurunya. Nggak ada lagi pakai perantara-perantara. Allah langsung hujam di hati kita. Paham kita? Ya. Jadi bagi yang belum sepaham, bagi yang belum ngerti, bagi yang belum sampai nih kajian saya, simpan dulu. Jangan nanti prasangka gimana-gimana. Jangan nanti pikiran gimana-gimana, simpan dulu. Suatu saat kalau ketemu di titik itu akan paham. Ya.
Yang penting hati kita bersih, hati kita mau menerima. Insya Allah nanti itu akan terbuka. Kalau hati kita sudah kotor, macam betul aja Bang Andi ngomong nih, tai atau enggak, itu sudahlah, nggak akan dapat nanti. Tapi kalau kita baik sangka, insya Allah nanti akan ketemu. Ya, itu Pak Nyoto, dilatih terus. Nanti dipelajari tuh Al-Furqan di Al-Quran, ya, Quran surat Al-Furqan. Pembeda itu seperti apa? Kan di situ dibilang Al-Furqan itu kan pembeda. Seperti itulah pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Ya, kita akan dapat yang namanya penasehat diri. Nah, tapi selalu kita dinasehati, selalu kita diberi petunjuk, selalu kita diajarkan, ya. Di situ kan dijelaskan agar dia menjadi pemberi peringatan. Makna pemberi peringatan ini kan berarti dibimbing, dituntun, diarahkan. Ini salah, ini yang benar. Oh, ini sudah benar, yang sana tuh salah. Sehingga kita bisa membedakan. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Insya Allah nanti suatu saat ketemu ke titik itu. Ya, kalau belum paham yang saya ngomong, simpan dulu. Baik sangka saja dahulu. Insya Allah nanti suatu saat ketemu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.